Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muh Askur Yakaimina dengan NIM 23801026. Kali ini saya akan bacakan hasil PPT yang saya buat dengan judul Evaluasi Pembelajaran Model Penilaian Portofolio. Langsung saja masuk ke slide pertama yang membahas tentang pengertian penilaian portofolio, yang dimana model penelitian portofolio merupakan salah satu bentuk penilaian autentik yang menekankan pada proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Istilah portofolio berasal dari kata portofolio yang berarti kumpulan dokumen atau berkas penting. Dalam konteks pendidikan, portofolio diartikan sebagai kumpulan hasil karya peserta didik yang dikumpulkan secara sistematis dalam periode waktu tertentu dan digunakan sebagai dasar untuk menilai perkembangan kompetensi belajar. Oke, lanjut ke slide selanjutnya yang membahas tentang tujuan penelitian portofolio. Melalui portofolio, guru dapat memantau sejauh mana peserta didik mengalami peningkatan pemahaman, keterampilan, dan sikap dalam proses pembelajaran. Secara khusus, tujuan penelitian portofolio diartikan sebagai yang pertama, memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan peserta didik, baik aspek kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Yang kedua, menilai proses belajar peserta didik bukan hanya hasil akhir. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk berpikir reflektif dan kritis terhadap hasil belajarnya. Yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian belajar peserta didik. Yang kelima, menjadi sarana komunikasi antara guru, peserta didik, dan orang tua terikat perkembangan belajar. Lanjut ke slide selanjutnya mengenai fungsi penilaian portofolio. Selain tujuan, penelitian portofolio juga memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, fungsi diagnosis, yaitu untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam belajar. Yang kedua, ada fungsi formatif, yaitu sebagai bahan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, ada fungsi sumatif, yaitu sebagai dasar dalam menentukan nilai akhir atau kelulusan peserta didik. Yang keempat, fungsi reflektif, yaitu untuk membantu peserta didik mengevaluasi diri dan meningkatkan kesadaran akan proses belajarnya. Dengan tujuan dan fungsi tersebut, penilaian portofolio menjadi instrumen evaluasi yang tidak hanya bersifat mengukur, tetapi juga bersifat mendidik. Lanjut ke slide selanjutnya yang membahas mengenai karakteristik penilaian portofolio. Penilaian portofolio bersifat individual, seperti setiap peserta didik memiliki portofolio yang berbeda sesuai dengan kemampuan, minat, dan perkembangan belajarnya masing-masing. Hal ini menjadi penilaian portofolio lebih adil karena tidak membandingkan peserta didik satu dengan yang lain secara langsung. Karakteristik lainnya meliputi yang pertama, menggunakan kriteria dan rubrik penilaian yang jelas. Yang kedua, ada menekankan kualitas hasil karya, bukan kuantitas. Yang ketiga, mengintegrasikan penilaian proses dan hasil belajar. Yang keempat, memberikan umpan balik secara berkelanjutan. Yang kelima, mendorong pembelajaran bermakna dan kontekstual. Lanjut ke slide selanjutnya yang membahas mengenai jenis-jenis penilaian portofolio. Dalam praktik pendidikan, penilaian portofolio dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang pertama, ada portofolio kerja atau working portfolio. Portofolio kerja berisi seluruh hasil pekerjaan peserta didik selama proses pembelajaran. Portofolio ini digunakan untuk memantau proses belajar, termasuk kesalahan, perbaikan, dan perkembangan yang terjadi. Jenis portofolio ini sangat berguna untuk menilai formatif. Yang kedua, ada portofolio dokumentasi atau dokumentation portofolio. Portofolio dokumentasi berisi kumpulan hasil karya yang dipilih secara sistematis untuk menunjukkan perkembangan peserta didik. Portofolio ini biasanya digunakan sebagai bukti pencapaian kompetensi dalam jangka waktu tertentu.
Yang ketiga ada portofolio pameran atau Swatch portofolio. Portofolio pameran berisi karya-karya terbaik peserta didik yang dipilih untuk ditampilkan kepada orang lain, seperti guru, orang tua, atau masyarakat. Portofolio ini menekankan pada kualitas dan prestasi terbaik peserta didik. Lanjut ke slide selanjutnya yang membahas mengenai prosedur pelaksanaan penilaian portofolio. Penilaian portofolio memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik agar hasil penilaian bersifat objektif dan bermakna. Langkah-langkah pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dinilai. Guru perlu menyesuaikan ini dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah menentukan jenis portofolio yang akan digunakan. Apakah portofolio kerja, dokumentasi, atau pameran? Setelah itu, guru menyusun kriteria dan rubrik penilaian yang jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Proses pengumpulan karya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peserta didik mengumpulkan berbagai hasil tugas, proyek, atau aktivitas pembelajaran yang relevan. Guru dan peserta didik kemudian melakukan seleksi terhadap karya-karya tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tahap refleksi merupakan bagian penting dalam menilai portofolio. Peserta didik diajak untuk merefleksikan hasil belajarnya, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta merencanakan perbaikan di ke depan. Guru memberikan umpan balik yang konstruktif sebagai bahan evaluasi. Langkah terakhir adalah melakukan penilaian akhir dan menyimpulkan hasil portofolio sebagai dasar pengambilan keputusan pembelajaran. Baik, lanjut ke slide selanjutnya yang membahas mengenai kelebihan model penilaian portofolio. Pelaksanaan penilaian portofolio memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik agar hasil penilaian portofolio bersifat objektif dan bermakna. Langkah pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang akan dinilai. Guru perlu menyesuaikan isi portofolio dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah menentukan jenis portofolio yang akan digunakan, apakah portofolio kerja, dokumentasi, atau pameran. Selain itu, guru menyusun kriteria dan rubrik penilaian yang jelas, transparan, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Proses pengumpulan karya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peserta didik mengumpulkan berbagai hasil tugas, proyek, atau aktivitas pembelajaran yang relevan. Guru dan peserta didik kemudian melakukan seleksi terhadap karya-karya tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tahap refleksi merupakan bagian penting dalam penilaian portofolio. Peserta didik diajak untuk merefleksikan hasil belajarnya, mengidentifikasikan kelebihan dan kekurangan, serta merancang perbaikan ke depan. Guru memberikan umpan balik yang konstruktif sebagai bahan evaluasi. Langkah terakhir adalah melakukan penilaian akhir dan menyimpulkan hasil portofolio sebagai dasar pengambilan keputusan pembelajaran. Baik, lanjut ke slide yang terakhir yang dimana dia membahas tentang kelemahan model penilaian portofolio. Di samping kelebihan model penilaian portofolio juga memiliki beberapa kelemahan. Pelaksanaan penilaian portofolio membutuhkan waktu, tenaga, dan kesabaran yang cukup besar, baik bagi guru maupun peserta didik. Selain itu, peninforman dan pengelolaan portofolio memerlukan sistem administrasi yang rapi. Jika kriteria dan rubrik penilaian tidak disusun secara jelas, penilaian portofolio berpotensi menjadi subjektif. Oleh karena itu, guru harus memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dan teknik penilaian portofolio agar pencapaiannya berjalan efektif dan adil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.